Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahman, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang perencanaan pembelajaran. Jadi pembelajaran itu merupakan suatu kegiatan inti dalam proses pendidikan, karena melalui kegiatan belajar ini diharapkan dapat mencapai tujuan pendidikan dalam bentuk terjadinya perubahan tingkah laku dalam diri peserta didik atau dalam diri seorang siswa, juga menjadi harapan semua pihak agar setiap siswa mencapai hasil belajar yang sebaik-baiknya dan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi seorang guru yang baik atau seorang pendidik yang baik akan selalu berusaha sedapat mungkin agar pembelajarannya dapat berhasil. Salah satu faktor yang dapat membawa keberhasilan itu adalah adanya perencanaan pembelajaran yang dibuat oleh seorang guru sebelumnya. Perencanaan pembelajaran meliputi kegiatan perumusan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran, metode yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan tersebut, dan bahan materi yang akan disajikan. Cara penyampaiannya pun harus bisa menyesuaikan dan persiapan termasuk alat atau media yang akan digunakan. Adapun pengertian tentang perencanaan pembelajaran ini dikemukakan oleh Nana Sujana. Beliau mengungkapkan bahwa perencanaan pembelajaran adalah kegiatan memproyeksikan tindakan apa yang dilaksanakan dalam suatu pembelajaran atau PBM, yaitu dengan mengkoordinasikan, mengatur dan merespon komponen-komponen pembelajaran sehingga arah kegiatan atau tujuan, isi kegiatan atau materi, cara penyampaian kegiatan atau metode dan teknik, serta bagaimana mengukurnya atau evaluasi menjadi jelas dan sistematis. Artinya ini berarti perencanaan pembelajaran pada dasarnya mengatur dan menetapkan komponen-komponen tujuan, bahan, metode atau teknik, serta evaluasi atau penilaian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 20 dinyatakan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa dikenal dengan RPP, yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Rencana pelaksanaan pembelajaran dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau biasa dikenal dengan KTSP. Kurikulum sendiri adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan KTSP adalah sebuah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Sedangkan silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Adapun komponen kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP terdiri dari 3 dokumen. Dokumen 1 yang disebut buku 1, dokumen 2 disebut buku 2, dan dokumen 3 disebut buku 3.
Dalam penyusunan KTSP, acuan yang paling utama ialah bahwa sekolah harus mengutamakan potensi peserta didik atau potensi siswa. Ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Salah satu standar yang harus dikembangkan adalah standar proses. Standar proses maksudnya adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Sesuai dengan Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses bahwa RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar serta atau kegiatan belajar para siswa dalam upaya mencapai KD. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik atau siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik secara psikologis peserta didik. Sedangkan RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan atau lebih. Jadi guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang sesuai dengan penjadwalan di satuan pendidikan. Adapun komponen RPP adalah, ini banyak sekali ya. Yang pertama adalah identitas mata pelajaran yang meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program studi, mata pelajaran atau tema pelajaran, dan jumlah pertemuan. Komponen kedua adalah standar kompetensi, merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan atau semester pada suatu mata pelajaran. Yang ketiga adalah kompetensi dasar. Ini adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Yang berikutnya, nomor 4 adalah indikator pencapaian kompetensi. Ini adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian suatu kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan cara menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang kelima adalah tujuan pembelajaran, menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik dengan sesuai kompetensi dasar. Yang keenam adalah materi ajar, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh adalah alokasi waktu, ditentukan sesuai dengan keperluan untuk mencapai KD dan beban belajar. 8 adalah metode pembelajaran. Ini digunakan oleh seorang guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Yang ke-9 adalah kegiatan pembelajaran. Ini ada beberapa proses. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua inti, yang ketiga adalah penutup. Yang ke-10 adalah penilaian hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian, proses, dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Dan yang terakhir adalah sumber belajar. Ini juga sangat penting. Sumber belajar atau penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.